Pernah gak sih kepala rasanya penuh banget mikirin ini, itu, sampai akhirnya cemas sendiri? Ternyata ada loh sebuah filsafat kuno yang punya rahasia buat ngatasin ini. Yuk kita bedah bareng-bareng cara ampuh dari stoicisme buat nenangin pikiran di zaman yang serba bikin pusing ini. Oke, kita mulai dari sebuah angka, 63%. Ini bukan angka sembarangan loh. Menurut sebuah survei nasional baru-baru ini, segitu banyaknya dari kita yang lagi merasa khawatir sama hidup. Coba deh renungin sebentar. Apa kita termasuk di dalamnya? Dan yang bikin miris, rasa cemas ini tuh kayaknya nyerang semua orang, nggak pandang bulu. Mulai dari pelajar yang stres mikirin masa depan, para profesional yang ngerasa tertekan sama karir, sampai orang tua yang kayaknya nggak pernah ada habisnya khawatir soal anak-anak mereka. Nah, disinilah filsafat stoicisme kuno datang dengan sudut pandang yang, wah, beda banget. Menurut mereka, sumber stres kita itu bukan dari masalahnya, tapi dari sesuatu yang mereka sebut ilusi kendali. Keyakinan keliru kalau kita ini punya kuasa penuh buat ngatur segalanya dalam hidup. Jadi, intinya tuh gini. Kita ngerasa bisa ngontrol semuanya, padahal ya enggak. Kita bisa berusaha, bisa berencana. Tapi hasil akhirnya seringkali di luar kuasa kita. Nah, maksain buat ngontrol yang nggak bisa dikontrol, itu dia resep pasti buat stres dan cemas. Terus gimana dong solusinya? Tenang, kaum Stoa ini keren banget. Mereka nggak cuma nunjukin masalahnya, tapi juga ngasih kita alatnya. Sebuah alat simple, usianya udah 2000 tahun, tapi masih ampuh banget buat nenangin pikiran kita. Dan rahasianya sebetulnya simple banget. Kuncinya cuma satu. Belajar untuk bisa memisahkan dengan jelas mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang ya udah memang harus kita lepasin. Nah, bagan ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Kata kaum Stoa, yang benar-benar 100% di bawah kendali kita itu cuma 3 hal. Pikiran kita sendiri, tindakan kita, sama perkataan kita. Sisanya, reputasi, omongan orang lain, kondisi ekonomi, bahkan kesehatan kita, itu semua faktor luarnya banyak banget. Gak bisa kita kontrol sepenuhnya. Oke, teorinya udah dapat nih. Sekarang, gimana cara pakainya di kehidupan nyata kita sehari-hari? Mari kita bedah satu persatu sumber stres terbesar di zaman modern. Kita ambil contoh karir. Daripada pusing mikirin, gimana ya kalau nanti di PHK? Coba deh, alihkan fokusnya. Pikirin, gimana caranya gue jadi karyawan yang paling oke hari ini. Nah, itu baru sesuatu yang ada di tangan kita. Sama juga soal duit. Kita nggak bisa kan nyetop pasar saham dari anjlok, tapi kita bisa banget ngontrol cara kita nabung, cara kita belanja. Ini persis seperti yang dialami pendiri stoicisme Zeno. Dia pernah bangkrut total, kapalnya karam, hartanya hilang semua. Disitulah dia sadar, satu-satunya yang tersisa dan nggak bisa direbut dari dia, ya karakternya. Dan dalam hubungan, ini mungkin yang paling berat. Kita bisa jadi pasangan yang paling baik, paling setia. Tapi kita nggak akan pernah bisa maksa orang lain untuk tetap cinta atau nggak pergi dari hidup kita. Keputusan mereka, pada akhirnya, ada di luar kendali kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling, aneh mungkin? Siap-siap ya, karena strategi Stoa yang satu ini bakal membalikan semua nasihat think positif yang pernah kita dengar. Namanya premeditatio malorum. Kedengarannya seram ya, tapi ini bukan soal jadi pesimis dan murung. Sama sekali bukan. Ini tuh kayak latihan mental. Latihan untuk jadi orang yang realistis, yang siap kalau skenario terburuk terjadi. Caranya gampang kok. Pertama, tentukan tujuan Anda. Kedua, coba pikirkan, kira-kira apa aja ya yang bisa bikin ini gagal? Ketiga, buat rencana cadangan untuk setiap kemungkinan buruk itu. Tujuannya bukan bikin takut, justru sebaliknya. Dengan punya rencana B, kita jadi lebih tenang, lebih siap. Dan ini pas banget sama kata-kata filsuf Stoa Seneca. Musibah itu rasanya lebih menyakitkan buat orang yang nggak nyangka itu bakal datang. Kalau kita udah siap, pukulannya nggak akan sekeras itu. Nah, dari semua ini, kita sampai pada puncak pemikirannya. Sebuah ide yang mungkin bisa mengubah cara kita memandang hidup. Gimana kalau kita definisikan ulang arti dari sukses itu sendiri? Kita punya contoh luar biasa dari Bung Hatta. Bayangin, seumur hidupnya beliau pengen banget punya sepatu merek Belly. Tapi beliau nggak pernah membelinya. Kenapa? Karena beliau menolak memakai uang yang bukan haknya. Buat beliau, integritas, sesuatu yang ada dalam kendalinya, itu jauh lebih berharga dari sepatu impiannya. Dan bagi kaum Stoa, disitulah letak kebahagiaan sejati. Jadi, saya mau meninggalkan satu pertanyaan ini untuk kita renungkan sama-sama. Bagaimana jika hidup yang sukses itu
sama sekali nggak ada hubungannya dengan apa yang kita miliki, tapi sepenuhnya tentang kita ini orang yang seperti apa.